Embun datang, bunga menguntung, surya datang, pecahlah pagi. Ucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini dengan baik. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sosial. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kita yang lalu kita telah membahas hadis tentang hubungan Islam, iman, dan ihsan yang merupakan bagian terpenting dalam dimensi keberagamaan kita. Keimanan bukanlah angan-angan belaka, melainkan keyakinan yang tertanam dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, pada kajian kali ini, kita akan membahas beberapa hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Hadis yang pertama adalah hadis yang bertemakan cinta sesama muslim, bagian dari iman. Dalam hadis dinyatakan an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, bagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menekankan pada beberapa hal. Yang pertama adalah ungkapan la yu'minu ahadukum, yang kalau secara harfiah berarti tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tetapi ungkapan ini bukan berarti menjadikan pelakunya menjadi kafir. Ungkapan la yu'min, tidak beriman, maksudnya adalah nafyu kamalul iman, artinya tidak memiliki iman yang sempurna. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari berdasarkan petunjuk dan riwayat lain. Dalam riwayat Ibnu Hibban
Misalnya dijelaskan, la yablughu abdun haqiqatul iman. Seseorang tidak akan mencapai hakikat derajat keimanan. Kemudian ungkapan yang kedua, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Cinta adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang diingini. Bagaimana di dalam Al-Quran dinyatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Bahwa setiap manusia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala hasrat atau kecintaan kepada wanita-wanita, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak dari jenis minad zahab, dari jenis emas, fiddah, perak, wal khailil musawamah, kuda pilihan, wal an'am, ternak dan lain sebagainya. Menurut Imam Nawawi, sesuatu yang dicintai tersebut dapat berupa sesuatu yang bisa diindera, seperti bentuk, atau dapat juga berupa perbuatan, seperti kesempurnaan, keutamaan, mengambil manfaat, atau menolak bahaya. Maka mencintai dalam kesempurnaan iman berarti mencintai apa yang terjadi pada dirinya, terjadi pula pada saudaranya. Mencintai jika saudaranya mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ia mencintai kebahagiaan itu. Kemudian kata akhihi atau saudara, saudaranya di sini bukanlah saudara kandung, saudara-saudara atau senasab, melainkan saudara seiman atau seakidah. Maka siapapun dia, dari suku dan bangsa manapun, warna kulit apapun, dengan status keduniaan yang betapapun, selama ia memiliki akidah atau keimanan yang sama, maka ia adalah saudara. Dalam hal ini, realisasi mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri adalah memperlakukan saudara kita bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita senang dipuji, senang diberi, senang dihormati dan dihargai oleh saudara kita, maka kita pun harus memperlakukan hal yang sama kepada saudara kita. Karena mereka juga pasti senang kalau diperlakukan dengan hal-hal tersebut. Sebaliknya, kalau kita tidak senang dihina dan disakiti atau dirampas hak-hak kita, maka saudara kita pun akan merasakan hal yang sama. Dengan demikian, seorang mukmin tidak boleh menjadi orang yang egois atau menang sendiri tanpa peduli dengan perasaan dan kecintaan orang lain. Dari hadis ini dapat diambil beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya iman juga bisa sempurna dan bisa tidak sempurna. Iman bukan semata-mata keyakinan kepada Allah dan bagaimana membangun hubungan dengannya atau hablum minallah saja, tapi juga berkaitan langsung dengan hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Iman yang sempurna mensyaratkan kedua hubungan ini, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga, mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri adalah tanda kesempurnaan iman sekaligus syaratnya. Jika hal ini belum ada pada diri seorang, maka keimanannya pun belum sempurna.
Hadis yang berikutnya adalah hadis tentang ciri keislaman seorang tidak menzalimi orang lain. Bagaimana sebuah hadis menyatakan, An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu, orang muslim yang baik itu adalah man salimal muslimuna, yang bisa menyelamatkan orang-orang muslim lainnya, min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lidah dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Matan hadis ini menjelaskan salah satu karakter seorang muslim. Bagaimana salah satu makna Islam adalah selamat, yang diambil dari asal kata salima. Artinya seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan, tidak mencelakakan orang lain, terlebih sesama muslim. Itulah karakter muslim yang baik, yang menjadi hakikat muslim yang sejati. Dia tidak membahayakan muslim yang lain, tidak pula mencelakakan mereka. Dia tidak membuat sesama muslim yang pada hakikatnya adalah saudaranya sendiri menjadi binasa karena lisan dan tangannya. Lisan berarti adalah ucapan dan perkataan, sedangkan tangan adalah perbuatan, sikap, juga keputusan-keputusannya. Seorang muslim sejati akan benar-benar menjaga lisan dan tangannya agar tidak sampai menyakiti sesama muslim. Lisannya ia jaga agar jangan sampai mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, ucapan yang membuat hati terluka, kebohongan yang mendatangkan keburukan, ghibah yang menjatuhkan harga diri, umpatan yang memicu kemarahan, celaan yang mendatangkan penghinaan, apalagi fitnah yang mencelakakan. Tangannya juga ia jaga sebaik-baiknya, agar jangan sampai tangannya memukul sesama muslim, memecah belah persatuan mereka, mendatangkan kerusakan dalam kehidupan mereka, menzalimi hak-hak mereka, menindas mereka yang lemah, merongrong stabilitas umat, dan sebagainya. Disebutkannya tangan di sini bukan hanya terbatas pada tangan secara fisik yang merugikan orang lain. Lebih strategis dari itu adalah tangan dalam arti kekuasaan. Sebagaimana dalam hadis lain dinyatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Wa dzalika adzaful iman. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka jika seorang muslim memiliki kekuasaan, dia harus menjaganya agar jangan sampai kekuasaan itu menyakiti kaum muslimin, menzalimi, menindas, atau merampas hak mereka. Matan hadis di atas juga menunjukkan bahwa hakikat Islam bukan hanya baiknya hubungan manusia dengan Rabb-nya, atau hablum minallah, tapi juga harus baik hubungannya dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dan salah satu indikasi baiknya hubungan dengan sesama manusia adalah terjaganya kaum muslimin dan orang-orang lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Kemudian bagian yang kedua dari hadis ini adalah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu.
Yang berarti orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Muhajir adalah orang yang berhijrah. Kalau dalam bentuk jamak, kata muhajir akan berubah menjadi muhajirin atau orang-orang yang berhijrah. Ketika istilah hijrah dan muhajirin disebutkan dalam Al-Quran, hampir bisa dipastikan maknanya adalah hijrah atau berpindahnya seorang muslim dari negeri kufur ke negeri Islam atau negeri yang aman untuk agamanya. Dalam sirah Nabawiyah, kita mengenal ada dua hijrah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, dan yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Hijrah pertama untuk menyelamatkan agama dari tribulasi dakwah yang dilancarkan kaum kafir Quraisy. Sementara hijrah ke Madinah lebih besar lagi untuk membangun basis agama Islam, sekaligus pendirian negara Islam di Madinah. Setelah Fatu Mekah, Rasulullah bersabda tentang dihapusnya hijrah, khususnya dari Mekah. Bagaimana hadisnya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Fatu Mekah. Dengan demikian, muhajir dalam matan hadis ini adalah muhajir dalam maknanya yang luas. yakni orang yang berpindah dari kondisi mendurhakai Allah atau peluang bermaksiat kepada Allah menuju ketaatan yang lebih baik. Lebih tepatnya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa ada dua bentuk hijrah. Yang pertama hijrah zahirah atau hijrah secara lahiriah, yaitu pergi meninggalkan tempat untuk menghindari fitnah dan mempertahankan agama. Kedua, hijrah batiniah, yaitu meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu amarah dan setan. Seakan-akan orang yang berhijrah diperintahkan seperti itu agar hijrah yang mereka lakukan tidak hanya berpindah tempat saja, tetapi lebih dari itu, mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti ia telah melaksanakan hakikat hijrah ini. Dalam hal ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, bahwa Islam bukan hanya mengajarkan dan memerintah memperbaiki hubungan dengan Allah atau hablum minallah, tapi juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Kedua, salah satu karakter muslim adalah menjaga lisan dan tangannya agar tidak menyakiti atau mencelakai orang muslim yang lainnya. Yang ketiga, dalam hadis kadang satu istilah dipakai untuk makna yang berbeda, yakni makna secara sempit dan makna secara luas. Hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga adalah tentang menghormati tetangga dan memuliakan tamu. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyaqul khairan aw liyaskut. Maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana hadis di atas, hadis ini juga termasuk rujukan utama bagi seorang muslim dalam membina dan bersikap dalam kaitannya hubungan bermasyarakat atau dalam kehidupan sosial. Yang pertama terkait dengan kehidupan bertetangga. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya, sehingga diperlukan hidup bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, tetangga menjadi unsur penting, karena tetangga merupakan orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Agama Islam mengatur hubungan sesama manusia, terlebih untuk bersikap baik terhadap tetangga, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Hal itu merupakan akhlak mulia yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam kenyataannya, tetangga berperan penting dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita tertimpa musibah atau sakit, mereka lah yang pertama kali menolong dan memberikan perhatiannya kepada kita. Dengan demikian, hubungan dengan tetangga akan menjadi harmonis serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mencerminkan kuatnya keimanan seseorang, karena rasa cintanya terhadap tetangganya merupakan bagian dari ciri keimanan seseorang. Hubungan dengan tetangga merupakan hubungan yang bermanfaat dalam hidup bermasyarakat, karena dengan mencintai, selalu berbuat baik, dan tidak menyakiti tetangga akan menciptakan kehidupan yang aman, tentram, saling menjaga, dan tolong-menolong. Yang berikutnya berkaitan dengan memuliakan tamu. Falyukrim daifahu. Tamu dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Maka itu umat Islam diperintahkan untuk memuliakan tamu, sehingga menjadi tuntunan dan akhlak mulia. Salah satu karakteristik penting dalam masyarakat Islam yang terbuka adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu merupakan cermin penghargaan Islam terhadap hak-hak individu dan sosial. Tamu dan didatangi tamu adalah simbol kerjasama. Artinya ada praktik tukar-menukar informasi, kepentingan, dan kebutuhan di dalamnya. Bagi Imam Al-Ghazali, seperti dituturkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, manusia sedemikian rupa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Takdirnya manusia adalah makhluk berkelompok. Oleh karena itu, lanjut Imam Al-Ghazali, manusia membutuhkan makhluk sejenis, baik untuk berkumpul maupun bertukar kebutuhan. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Secara praktis, sebagai pintu awal untuk memenuhi ketiga kebutuhan itu adalah bertamu dan menerima tamu. Sejatinya, kian banyak orang yang datang bertamu menandakan bahwa seseorang memiliki pergaulan yang luas, disenangi, dan ada yang dibutuhkan orang lain darinya. Oleh karena itu, salah satu cara merawatnya adalah dengan memuliakan tamu dengan berbagai cara, seperti menyambutnya dengan senyum dan perkataan baik, serta menyediakan makanan ala kadarnya. Nabi Muhammad SAW memberi kabar, apabila seorang tamu masuk ke rumah seorang mukmin,
masuk pula bersama tamu itu 1000 rahmat dan 1000 keberkahan. Islam tidak sekadar menganjurkan umat untuk memuliakan tamu, tapi juga merinci hal-hal yang perlu dilakukan. Antara lain, tuan rumah sebagai wujud memuliakan tamunya harus menyambutnya dengan wajah yang menyenangkan, mempersilakan duduk, menyuguhkan makan dan minum, serta memenuhi hak tamunya. Pun saat si tamu pulang, tuan rumah hendaknya mengantarkannya sampai ke pintu dan tidak dianjurkan menutup pintu sebelum tamu itu pergi. Itulah adab dan tata cara memuliakan tamu dalam Islam. Kemudian bagian yang ketiga dari hadis ini adalah tentang pentingnya berkata yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut, atau dalam riwayat lain aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Salah satu benteng kita agar terhindar dari segala dosa yang lahir dari lisan. Jika tak mampu untuk berkata baik, maka diam jauh lebih baik daripada banyak bicara tetapi manfaatnya tidak ada dan banyak mengusik orang-orang di sekitar. Karena Muslim hanya melakukan yang bermanfaat dan meninggalkan sebaliknya. Dalam hadis ini, keimanan kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan sosial, artinya dalam rangka menjalin hubungan dengan tetangga, tamu, dan menjaga pembicaraan dengan sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus meyakini bahwa apa yang dilakukannya di permukaan bumi ini, pada akhirnya nanti di hari kiamat dia akan menerima ganjaran atau balasan dari apa yang telah dilakukannya di permukaan bumi. Kalau apa yang dilakukannya baik, maka dia akan menemukan balasan yang baik. Tapi sebaliknya, apabila dia melakukan berbagai kejahatan, maka balasan yang akan diterimanya adalah keburukan pula di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, haji, dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia juga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan jahat, mengambil hak orang lain, menzolimi, dan sebagainya. Maka pada hari kiamat nanti orang-orang yang pernah diambil haknya, orang-orang yang pernah disakiti hatinya, orang-orang yang pernah dirampas harta bendanya akan datang menuntut kepadanya. Dan ketika orang-orang tersebut menuntut balas, maka Allah akan memberinya pahala dari orang yang dituntut itu. Seandainya pahalanya telah habis, tapi orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang menuntut haknya masih banyak, maka dosa orang-orang yang pernah dizolimi itu akan ditimpakan kepada orang tersebut, sehingga menjadi orang yang merugi dan orang yang bangkrut, yang hanya mengumpulkan dosa-dosa dan kejahatan dari orang yang pernah dizalimi itu. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, orang mukmin yang baik, kita harus bisa merealisasikan dalam kehidupan sosial dengan adab-adab dan ketentuan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan beberapa hadis di atas tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah mengajarkan keimanan kepada kita secara totalitas, yakni dengan hati, lisan, dan perbuatan. Artinya, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau amal soleh. Dalam setiap kesempatan
dan dimanapun kita berada. Dengan kata lain, kesalehan secara ritual harus dibarengi dengan kesalehan secara sosial. Apabila seorang mampu mengintegrasikan atau menyelaraskan seluruh gerak kerja atau amal yang baik di saat melakukan relasi ketuhanan hablum minallah dan relasi kemanusiaan hablum minannas secara istiqomah sehingga dia tercipta jalinan relasional yang harmonis, maka implikasinya seorang hamba tersebut akan dapat mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Anda tersilap tutur bicara dari disusun maaf dicinta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.